Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih akan bersenang-senang dengan dataset yang sama. Kali ini pada bagian yang paling bawah saya ingin menempatkan ranking. Ya, ranking. Dengan menggunakan formula yang namanya rank equal atau disingkat rank EQ. Lalu nanti kalau memang diperlukan kita akan mengkombinasikannya dengan formula count if. Baik, rank EQ. Untuk membangun formula ini kita membutuhkan number, referensi, dan order. Number itu adalah sel yang akan kita cari tahu rankingnya, peringkatnya. Kemudian referensi itu adalah keseluruhan area yang akan kita ranking. Lalu kemudian order itu nanti ada dua, descending atau ascending. Baik, kali ini yang akan kita olah itu adalah jumlah keseluruhan para siswi. Jadi kita sembunyikan dulu yang tidak diperlukan, hide. Baik, kita mulai dari siswi Anjani. Rank EQ untuk Excel 2007 ke bawah cukup menggunakan rank saja, tapi kali ini kita akan menggunakan rank equal. Kita masukkan formulanya, kita butuh pada number sel atau nilai milik Anjani C19. Kita butuh referensinya adalah keseluruhan nilai para siswi yang akan kita ranking dalam keadaan terkunci. Jadi kita perlu menguncinya dengan menekan F4 sampai muncul tanda dolar seperti ini. Kenapa harus kita kunci? Karena kita akan mengkopikan formula ini dengan cara menyeretnya ke kanan, dan tentunya kita tidak menginginkan referensi kita ini ikut terseret ke kanan. Kemudian number sudah, referensi sudah, sekarang order. Order itu ada dua, kosong atau satu. Kalau kosong berarti descending, kalau satu berarti ascending. Descending itu mengurutkan nilai mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Jadi yang nilainya paling tinggi akan menempati ranking 1, disusul dengan nilai di bawahnya akan menempati ranking 2, begitu seterusnya. Jadi dalam hal ini Tunggadewi yang akan menempati ranking 1, disusul dengan Laila, kemudian Arini, kemudian ya dan seterusnya. Itu adalah descending. Kalau ascending kebalikannya, kita akan mengurutkan nilai mulai dari yang kecil, mulai dari yang rendah sampai yang tinggi. Baik, jadi di sini tentunya kita membutuhkan kosong, descending. Kita tutup formulanya, kita tekan enter. Nah, Anjani menempati ranking 9. Kita kopikan ini pada seluruhnya. Amazing. Ya, semua sudah ada rankingnya. 1 Tunggadewi, Laila, Arini, Mu'alafa, Akifa, 6, 7, 8, 9. Di sini kita menemukan yang ranking 9 ada dua, karena memang ada dua siswi yang punya nilai sama 979, Anjani dan Kamelia. Demikian. Kalau kita menggunakan formula rank equal saja, kita akan menemukan hal yang semacam ini. Kalau kita tidak menginginkan ini, kita tidak menginginkan ada ranking yang identik. Kita ingin setiap siswi mendapatkan ranking yang unik. Maka untuk itu kita membutuhkan formula count if. Ya, count if. Count if, hitung jika yang dibutuhkan adalah rank, kemudian kriteria. Formula ini pada dasarnya
untuk mencari sebuah nilai, untuk menjumlahkan, menghitung sebuah nilai yang sudah menetapi kriteria yang sudah kita tetapkan dalam sekumpulan data. Jadi misalkan saya ingin tahu semua data ini ada berapa yang nilainya di bawah 60 misalkan. Di sini saya menggunakan count if, lalu kemudian rank, hitung pada seluruh area ini jika sesuai dengan kriteria yang saya buat, yaitu lebih kecil dari 60. Kita tutup. Nah, berarti ada 82 nilai yang di bawah 60. Atau count if dari seluruh data ini yang punya nilai seperti sel di atasnya, yaitu 82. Kita tutup, kemudian enter. Ada 3. Jadi keseluruhan data nilai-nilai ini yang punya nilai di bawah 60 ada 82, yang nilainya 82 ada 3. Ini adalah fungsi dasar penggunaan dari formula count if, dan kita akan kita akan memakai formula count if ini untuk kita kombinasikan dengan formula rank yang sedang kita bangun. Baik, ini formula rank, kemudian count if. Jadi kita akan menggunakan formula count if. Kenapa harus dengan count if? Karena kita akan menggunakan formula ini untuk mendeteksi adanya kesamaan nilai. Kita menggunakan formula count if dengan trik seperti ini. Count if, kita mulai dari nilainya Anjani. Rank, area yang akan dihitung, kita mulai dari nilainya Anjani dalam keadaan terkunci F4 sampai nilainya Anjani juga C19 dengan kriteria C19. Jadi hitunglah mulai dari C19 sampai C19 dengan kriteria C19. Artinya rank yang kita gunakan di sini adalah satu sel saja. Carilah atau hitunglah dalam satu sel ini yang punya nilai 979. Tentunya di sini akan menghasilkan nilai 1. Baik. Kemudian kita kopikan ini pada seluruhnya. Nah, semuanya punya nilai 1 kecuali Camellia. Baik. Di sini triknya, rank yang kita jadikan rank untuk formula count if itu adalah C19 yang terkunci sampai C19 yang terbuka. Karena yang akhirannya ini terbuka, maka ini memungkinkan untuk bergerak ke samping. Jadi ketika kita menyeretnya satu langkah, ini berubah menjadi D19, 2 langkah menjadi E19, tapi awalannya tetap C19 di sini awalnya. Artinya apa? Artinya rank di sini tidak paten, tidak kemudian seluruh nilai dicari, tidak, tapi rank ini seperti berjalan satu demi satu ke samping, selangkah demi selangkah. Begitu pula dengan kriterianya, bergerak ke samping terus menerus. Baik, jadi gampangannya ranknya ini atau formula ini bunyinya adalah hitunglah dalam satu sel yang nilainya 979, tentunya menghasilkan nilai 1. Bergerak ke samping, hitunglah dalam 2 sel yang nilainya 1160
di sini menghasilkan nilai 1 juga. Jadi area yang ada di sebelah kanannya ini belum akan dihitung, belum. Kemudian bergerak satu langkah, hitunglah dalam 3 sel yang nilainya 1176, ada 1 juga. Sampai ketika kita menyeretnya ke sini, hitunglah dalam 4 sel yang nilainya 979, ternyata ada 2, Camellia dan Anjani. Hitunglah dalam 5 sel yang nilainya 1020, ternyata ada 1 juga. Begitu pula seterusnya, ada 1 sampai yang terakhir di sini. Hitunglah dalam semua sel ini yang nilainya 1992, di sini tetap akan menghasilkan nilai 1 karena tidak ada yang sama. Jadi yang sama itu ketika sampai pada Camellia, di sini ada 2 yang nilainya 979. Nah, dengan trik semacam ini kita bisa mendeteksi adanya kesamaan nilai. Baik, formula COUNTIF inilah yang nantinya akan kita kombinasikan dengan formula rank. Baik, persis seperti ini. Jadi kita kopikan saja, lalu kemudian kita masuk pada formula ranking. Kita akan mengkombinasikannya di sini. Jadi rankingnya Anjani, formula ini kalau kita evaluasi, kita blok seperti ini, kemudian kita tekan F9, hasilnya kita sudah tahu rankingnya Anjani adalah 9. Ctrl Z, kemudian kita tambahkan COUNTIF yang kita buat di sini. Kalau kita evaluasi, menghasilkan nilai 1. 9 ditambah 1 menjadi 10. Berarti rankingnya Anjani adalah 10. Kemudian kita kurangi 1. Untuk apa kita kurangi 1? Untuk mengembalikan pada ranking asalnya, yaitu 9. Jadi di sini berapa rankingnya Anjani? Kalau kita baca melalui formula ini, rankingnya Anjani adalah 9 ditambah 1 menjadi 10 dikurangi 1 balik lagi menjadi 9. Rankingnya adalah 9. Kita kopikan formula ini pada seluruhnya. Nah, Camellia berubah menjadi 10. Jadi kita pada ranking ini sudah mendapatkan angka-angka yang unik, tidak ada yang sama. Camellia 10. Kenapa Camellia rankingnya 10? Kalau kita evaluasi, rankingnya Camellia sama seperti Anjani, yaitu 9. Ctrl Z, kemudian ditambah dengan COUNTIF-nya Anjani, COUNTIF-nya Camellia itu ternyata ada 2. 9 ditambah 2 menjadi 11, kemudian dikurangi 1 menjadi 10. Demikian itulah kenapa rankingnya Camellia adalah ranking 10. Baik, kalau misalkan Laila, nama yang indah, Laila tanpa tul. Kalau ada tulnya seperti hilang indahnya. Laila, misalkan saya tambah nilainya menjadi 10, saya tambah 10 menjadi 76, maka ini akan membuatnya menjadi ranking 1. Punya nilai yang sama dengan Tunggadewi, ya, punya nilai yang sama dengan Tunggadewi, tapi Laila yang menempati ranking 1, Tunggadewi akan menempati ranking 2. Karena yang membedakan itu adalah hasil COUNTIF-nya. COUNTIF-nya Laila 1, COUNTIF-nya Tunggadewi 2.
kalau misalkan ya misalkan satu atau beberapa siswi ada yang drop out, berarti namanya sudah tidak terdaftar, begitu pula dengan nilai-nilainya juga tidak ada, berarti kita delete ya. Berarti ada ruang kosong di antara, coba lihat ini formula count if yang kita ciptakan tadi, 1 2 3 4, ada 4 nilai yang sama, 0 0 0 0. Tetapi formula rank yang kita buat tetap merankingnya secara berurutan, tidak sama, tapi 12, 13, 14, 15. Amazing. Wow, amazing. Amazing. Baik. Sampai mana tadi? Iya, ada beberapa anak yang drop out, tetapi Excel tetap merankingnya 12, 13, 14, 15, meskipun pada kenyataannya ranking ini berdasarkan pada nilai yang kosong, bahkan seluruh datanya kosong. Jumlah siswinya juga tidak sampai 15, tapi hanya 11 saja. Kalau kita tidak ingin melihat angka-angka ini, tidak ingin melihat ada ranking padahal tidak ada datanya, maka kita akan mengkombinasikannya lagi dengan formula lain. Dalam hal ini kita akan memberinya sebuah kondisi, berarti kita menggunakan formula if. Baik, jadi kita mulai dari Anjani. Ini adalah formula rank yang sudah bagus, sudah benar. Jadi kita kopikan dulu. Kita cut. Nanti kita kembalikan. Kita akan memberinya sebuah kondisi. Kita pakai formula if, jika. Logical test kita bisa mengambilkannya dari nama siswi atau dari jumlah. Gampangannya, kalau dari nama, kalau tidak ada namanya maka jangan di ranking. Demikian kira-kira logical testnya. Atau berdasarkan dari jumlah, kalau jumlah siswinya itu ternyata kosong, maka jangan di ranking. Baik, kita akan membuat logical test yang berdasarkan jumlah. If, jika nilainya Anjani C19 adalah kosong, maka biarkan kosong. Cara membiarkan kosong itu adalah dengan mengetikkan dua tanda kutip tanpa isi, kosong begitu. Biarkan kosong. Kalau tidak, jadi kalau nilainya Anjani adalah kosong, maka biarkan kosong, jangan diapa-apakan, jangan di ranking. Tapi kalau ternyata nilainya Anjani tidak kosong, maka rankinglah berdasarkan formula rank yang sudah kita buat. Demikian. Jadi kita hanya akan meranking ini ketika dalam keadaan false. Kita tutup formula if, kita tekan enter, kita kopikan ini pada seluruh siswi. Nah, kalau kemudian Putri drop out, delete, kita tidak menemukan ranking di sini. Jadi sesuai dengan jumlah keseluruhan siswi, karena seluruhnya ada 14, maka ranking ini hanya akan merankingnya sampai 14. Kalau kemudian Mu'allafah, Rifka, Robi'ah menyusul drop out, maka hanya sampai 11. Demikian. Baik. Ya, saya bersama. Salam.